Halo guys, kembali lagi bersama resep Revisara. Kali ini kita akan membuat menu seafood saus padang dengan kerang, ada cumi dan sebagainya ya guys. Nah, ini pertama-tama bahannya adalah bawang merah, bawang putih, terus kemudian ini ada jahenya ya guys. Terus kemudian ini ada serainya, terus ada lengkuas, terus kemudian ada kunyit segala. Nah, tidak lupa nih cabenya ya, terus kemudian ini ada cabai rawit, daun salam, kemudian ada daun bawang juga, terus kemudian ini ada daun jeruk ya guys sebagai aromaterapi. Nah, ini yang udah jadi ya guys, udah saya ulek dan udah jadi seperti ini nih, dan bahannya seperti itu. Oke, nah ini bahannya adalah cumi ya guys. Cuminya opsional, boleh yang kecil maupun yang besar-besar tuh bebas ya guys. Nah, terus kemudian ini ada udang. Nah, udang ini juga kayaknya udah cukup lah. Mau udang yang lebih gede, mau pakai lobster juga boleh. Dan ini kerangnya, kerang hijau yang udah saya rebus dengan menggunakan serai. Opsional ya, mau pakai kerang darah juga boleh. Kerang darahnya ternyata habis ya guys, sama kerang bambu. Dan ini saya gunakan pakai nanas ya, karena nanas ini untuk mencegah kolesterol juga ya guys, dan sebagai penyedap rasa juga, gurih-gurih manis gitulah, gitu kan, ada asam-asamnya juga ya kan, agar penetralisir juga sih sebenarnya sih, karena kan banyak yang mengandung kolesterol ya, cumi, udang ya, kerang, makanya kita untuk penyeimbang kita gunakan pakai nanas ya. Terus kemudian jangan lupa kita gunakan jagung, dan ini adalah jagung manis ya. Nah, jagung manis ini udah saya rebus, dan nanti air rebusnya itu nanti saya gunakan untuk memasak. Jadi ada rasa-rasa gurihnya. Nah, terus kemudian ini sebagai pelengkap juga ya, selada ya guys, sebagai plating dan pelengkap juga, dan kemudian juga kita juga ada timun juga ya sebagai penyimbang ya. Nah, ini semua bahan-bahannya yang kita siapkan ya, seperti ini ya guys ya. Nah, kalau cumi sih boleh sih, mau pakai yang lebih besar lagi boleh, mau yang kecil-kecil boleh, tapi ini cukup lah karena ini bersendiri ya guys. Nah, terus kerangnya ini kan saya juga mencari kerang darah, kerang bambu, namun kita kehabisan ya. Jadi yang ada aja lah yang kita beli ya, karena adanya yang kerang hijau ya sudah kita gunakan kerang hijau ya guys. Nah, terus udang juga mau pakai yang lobster ya bebas sih, opsional aja sih. Ini udang Vename kalau nggak salah ya. Mau yang lebih besar-besar juga boleh ya, opsional sih gitu kan. Nah, terus kemudian kan bahan-bahannya nih ya, bahan-bahannya kan udah juga saya, ini bahannya seperti ini guys, yang ini udah jadi, yang udah jadi, dan ini bahan bakunya seperti ini ya, untuk mempercepat aja sih sebenarnya. Oke. Nah, terus kemudian juga apa, jagung ya, jagung juga ini kan buat penetralisir ya. Dia karbo ya, mengandung karbo, dan juga dia juga sebagai penyimbang ya, agar tidak berkolesterol gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bahan-bahannya guys ya, dan yang udah jadi seperti ini, yang udah jadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita panaskan dulu ya kompornya, minyaknya. Nah, terus kemudian kita masukkan dulu bumbu yang sudah jadi ya guys, seperti ini. Jangan lupa kita aduk-aduk dulu sampai dia merata, sampai benar-benar dia merata kan. Terus daun salamnya kita masukkan, daun salam, terus kemudian daun jeruknya juga kita masukkan di sini. Ini sebagai aromaterapi ya, aromaterapi agar rasanya itu benar-benar segar, nikmat, dan maknyus gitu guys. Tapi memang ini maknyus, dan ini juga bisa dijadikan modal buat teman-teman untuk berjualan ya. Oh ya, ini ketinggalan ya, kita gunakan saus sauri ya. Saus sauri cukup satu saset aja sih. Terus kemudian setelah sauri kita gunakan saus yang pedas ya, saus pedas.
dan untuk jumlah banyaknya sih itu selera ya. Oke, kita lanjut kemari guys ya. Kita aduk-aduk dulu semuanya. Terus kemudian ini cuminya kita masukkan guys. Cumi ini sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong sesuai selera ya. Dan kemudian udangnya juga kita masukkan. Jangan lupa diaduk-aduk ya guys. Nah terus kemudian tadi saus sauri dengan saus sambalnya kita masukkan kemari ya guys. Terus kemudian kita aduk lagi, aduk rata. Dan ini bisa buat rekomendasi buat teman-teman ya untuk berjualan tentang seafood ya. Dan ini bumbu dasar ya, bumbu dasar bisa Anda gunakan ya sesuai porsinya. Dan sebelumnya juga di video pertama kami juga udah membuat bumbu dasarnya ya, itu bisa dipakai buat kepiting, khusus udang aja ya. Dan ini airnya saya gunakan air jagung ya, karena ada manis-manisnya dan sangat baik sekali untuk pencegahan kolesterol, karena kan jagung kan mengandung karbo ya, dan sangat bergizi juga. Nah sebelum yang pertama saya juga membuat menu ya, tapi itu bahan dasar baku untuk seafood ya. Terus kemudian ini kerangnya guys, kerang hijau nih saya masukkan. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman semuanya, dukung kami terus ya guys, biar kami ini bisa terus update tentang menu-menu terbaru, baik untuk pribadi maupun untuk menu-menu berjualan. Dan ini sangat rekomendasi sekali ya buat teman-teman semuanya. Dijamin mantap, dijamin enak ya. Dan saya tambahin lagi air sedikit ya. Kalau tidak berkuah kan kurang enak ya, makanya saya tambahin ya kuahnya biar lebih banyak kuahnya. Nah seperti ini ya guys penampilan awalnya ya guys. Jangan lupa di subscribe ya guys, di like, terus kemudian di komen, dan kalau bisa di komentar itu nanti mohon minta masukannya atau ide-ide apa aja. Nanti kami berusaha untuk membuat dari pertanyaan teman-teman. Kami sudah lama sekali tidak membuat update tentang masakan ya. Sebelumnya kami mukbang ya. Dan ini kami tambahan garam ya, garam cukup 1 atau 2 lah. Tapi kalau misalkan keasinan tinggal tambahin airnya lagi ya, biar nggak terlalu asin. Tapi ini kita pakainya cuma 1 sendok aja. Nah terus kalau mau tambahin lagi boleh tambahin sausnya juga boleh ya, agar bikin kental ya. Tapi kalau pengen kental lagi boleh dengan menggunakan tepung maizena, tapi saya tidak menggunakan tepung maizena ya. Caranya 2 sendok atau 1 sendok tepung maizena kita larutkan dulu dengan air putih, kemudian kita masukkan ya, kita siram aja, nanti dia akan mengental. Tingkat kekentalan tergantung banyaknya tepung maizena. Kalau untuk seperti ini bisa cukup dengan 1 aja ya, 1 sendok aja. Kalau mau lebih banyak boleh 2 sendok atau 3 sendok. Kita cairkan dulu dengan air putih, kemudian kita satukan ya. Semoga ini semuanya membuat teman-teman terinspirasi ya untuk membuat jualan, karena ini kan buatnya untuk saya sendiri ya, untuk pribadi gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin berjualan harus hitung dulu HPP-nya gitu kan, marginnya. Jangan sampai berjualan itu Anda rugi ya. Karena jualan itu kan harus untung ya, harus hitung dulu HPP-nya dulu, marginnya berapa, agar bisa menentukan harga jualnya ya. Karena ini kan buat sendiri ya, untuk sendiri, jadi kita nggak menghitung HPP ataupun marginnya. Karena kalau mau jualan kita kan harus untung guys ya, harus untung. Nah tapi intinya kita harus membuat dulu namanya bumbu dasar tadi. Bumbu dasar itulah yang kita bisa bikin tadi tuh. Mau kerang aja bisa, kerang, terus atau kepiting atau udang aja, atau kerang aja ya, cukup dengan 1 bumbu dasar bisa dipakai buat semuanya.
Dan jangan lupa nanti dites rasa juga ya, dites rasa apakah sudah cukup ataukah belum ya. Dan ini ide yang cukup lumayan kan, banyak sekali ya para penjual seafood ya. Dan silakan Anda coba ya, Anda coba untuk memasaknya, dan saya rasa ini adalah yang terbaik ya. Dan ini rasanya cukup menendang sekali dan worth it banget nih. Karena saya setiap kali saya membuat itu jarang sekali gagal dan nggak pernah gagal ya, dan selalu enak. Dan alhamdulillah juga kami pernah menerima pesanan juga gitu kan. Nah, inilah penampilannya guys. Wah, mantap kan. Jangan lupa dukung kami terus ya guys ya, agar kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten tentang masakan, tentang terbaru, hal-hal yang terbaru buat teman-teman semuanya, baik untuk masak secara pribadi maupun untuk berjualan ya. Nah, inilah penampilannya, dan ini udah mau matang ya guys. Kalau sudah mau matang, nanti terakhir kita masukkan itu nanas. Setelah nanas baru kita masukkan jagungnya. Setelah nanas dan jagung ya. Nah, ini irisan irisan cabai hijau, cabai merah, dan daun bawang ya, biar krenyes gitu kan. Setelah itu baru kita masukkan jagungnya di sini. Karena jagung ini kan udah saya rebus dulu. Setelah pakai jagung, kemudian kita masukkan nanasnya. Jadi kita makan juga aman guys ya. Kita makan juga aman kita, karena sudah ada yang penetralisirnya tadi tuh, seperti jagung dan nanas, dan juga ada ada timun juga kan, dan ada tadi yang sebagai platingnya juga ada kan. Oke, yang terakhir kita nanas nih. Nah, ini dia nih, diaduk sampai rata, sampai benar-benar merata dan meresap ya, sampai meresap, sampai benar-benar menyatu semua bumbu-bumbunya guys. Jangan lupa ya guys, dukung kami terus ya guys. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, di komen, dan dibagikan ke teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jangan lupa di tes rasa juga ya. Kalau sudah merasa pas, cocok itu kan, tinggal dimatikan ya guys. Nah, ini penampilannya. Wah, mantap sekali guys. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Dan dukung kami terus di resep Revisara ya guys. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share ya teman-teman. Dan saling berkomentar dan juga minta masukan dari teman-teman, kira-kira menu apa lagi yang akan saya buat untuk teman-teman. Oke, sampai ketemu kembali bersama resep Revisara. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.